dimulai dari sebelah kanan saya. Perkenalkan, nama saya Rika Rendia sebagai representasi. Saya Rika sebagai guru. Saya Rika Sari sebagai guru. Saya Putri Putri sebagai guru. Saya Kennedy Sian Putri sebagai penulis. Saya Nabila Karna sebagai narator. Saya Dita Sukawalia sebagai Bu Ratna. Saya Dewi Marjani sebagai makeup. Saya Sabina Saleh sebagai pengarang sound. Saya Rika Pandana Putri sebagai penata konstruk. Saya Hania Pendiandi sebagai warga atau nenek-nenek. Saya Putri Salma Salsabila sebagai warga istri. Saya Mutiara Buskadeli sebagai Mbak Yuli. Saya sebagai Asmita Raisa sebagai Ibu Siti. Saya Muhammad Isan Nasrullah sebagai Baca dan Galeri Walai Mas Joko. Saya sama Kitas sebagai adiknya Joko. Saya Rizky Ibrahim sebagai Pak Camat Satwa Pak Bambang. Baik teman-teman, dan sekarang selamat menyaksikan. Pada suatu hari di desa Kita Aru, Kecamatan Pagersari, hiduplah sebuah keluarga sederhana yang terdiri dari orang tua dan kakak adik. Sang ibu bernama Siti. Ia bekerja sebagai penjual gorengan dan ibu rumah tangga. Sedangkan sang ayah yang Pak Karno, ia bekerja serabutan. Pagi ini, Bu Siti sedang berjualan gorengan dan sarapan di depan rumahnya. Ini gorengannya masih anget-anget dari selepas di sini aja. Iya, makasih ya, Bu. Saya belanja Bu. Nanti aja deh lain kali ya, Bu. Mari, Bu. Ya ampun ibu, masih belum ada yang beli. Ibu sini dulu. Capek kok Pak, ya mau gimana lagi? Kalau misalnya ada yang beli tapi itu benar gimana? Sekian balannya gitu dan ibu apa itu tidak ya ibu. Kalian keluarga Pak Karno hanyalah berjualan. Mereka berusaha dengan sedikit uang yang mereka hasilkan dari berjualan dan bekerja serabutan. Sedangkan Pak Karno dan Bu Siti punya dua orang anak laki-laki yang harus memenuhi kebutuhannya. Kak, Bu, apa? Ya ampun Mas, jam berapa sih ini? Kamu baru bangun? Ah, Ibu, ini juga jam 11 ya. Ibu kan tahu permasalahan mengakual sama teman-teman di keluarga semalam. Mas, kamu ini kerjanya makan, main, tidur, makan, main, tidur. Jadi apa sih kamu? Cari kerja sana. Mas, kamu ini gak tau ya untuk banget sih. Ibu sama bapak udah nyekolahin kamu sampai lulus SMK. Kenapa kamu gak ngegunain ilmu itu untuk mencari pekerjaan? Pak, Bu, kenapa selalu aku mencari kerja? Padahal aku sudah milik 40 lamaran kerja di tempat perusahaan. Tapi apa? Mereka menolak aku. Padahal mereka meminta administrasi. Kita tidak punya uang. Bu, Pak, apa ini? Anak itu bukan investasi. Pak, Mas, tadi kenapa? Mas marah deh, kayaknya bapak sama ibu tadi sama Pak, ini yang buat Mas gitu.
tapi gimana lagi? Kita nggak punya uang, lagi bilang keluarga bukan lagi. Pak, mungkin Mas masih emosi. Karena dulu emosi ada pulang, saudara itu kan sekarang mereka itu. Jadi, dari keluarga yang harus saling mengerti, Pak. Makasih ya, Dek, udah pengertian sama ibu dan bapak. Sudah beberapa hari berlalu, Mas Joko dengan pekerjaan. Bapak masih bekerja serabutan. Ibu belum jualan. Dan Rudi masih SMA kelas 3. Hari itu, Mas Joko sedang menonton TV di ruang tamu. Gagal juta lapangan pekerjaan. Dan kapan dia ngomong begitu? Ya makan coba. Tari sawit. Assalamualaikum. Pak, Waalaikumsalam, Pak. Saya kebetulan Pak. Iya, Pak. Jadi saya mau nawarin suatu kerjaan. Kebetulan kamu mau nggak? Biasanya saya dengar kamu tuh lulusan SMK dari jurusan desain komunikasi visual ya, dan kamu mau nggak ikut kerja sama saya? Serius, Pak. Oke, Pak. Oke lah, kalau gitu alhamdulillah banget kalau kamu mau. Nanti minggu depan kita langsung syuting ya. Yaudah, saya pamit dulu ya Jo. Mari. Siapa, Mas? Baca, Mas. Tapi nawarin pekerjaan buat yang kamu lihat itu. Ini keren juga ya. Oh iya, Mas. Aku juga mau ikutan daftar kerja nih, Mas. Aku nemu loker di TikToknya Wil Salam. Katanya SMA juga boleh ikutan loh, Mas. Hebat juga ya kamu. Selalu buat tinggal dan keluarga ya, Dek. Ya, Mas. Amin. Ada apa ini? Kelihatannya kalian semangat. Iya, bapak minta dari luar. Apa, Mas? Baca, Mas. Nawarin Mas. Nawarin pekerjaan buat jadi editor. Ya ampun, Mas. Ibu senang banget. Saya belum Mama. Jangan ini, Mas. Cuma katanya mau ikut. Salah. Bagus. Wah, kalian bapak. Kalian nak. Pokoknya ibu sama bapak akan melakukan kalian yang terbaik. Suasana hati Joko dan Rudi yang cerah seolah menamakan pagi itu, burung berkicau dan langit tampak lebih cerah. Mas Joko dan Rudi keluar dari rumah menuju teras dengan pakaian rapi. Udah pada rapi nih, sama anak-anak. Iya. Mas, Iya, Pak. Bu, Mas mau syuting di beberapa lokasi. Dan saya mau berangkat ke dalam. Berangkat nih anak bapak. Bapak ini bisa saja dari bulan sukses selalu ya, Pak. Amin. Nanti jalan ya Mas, Dek. Iya, Pak. Aku sama Mas itu ya. waduh, Mas Joko sama Mas Rudi mau kemana ini? Tapi bener pagi-pagi. Wangi. Mbak. Kami ada urusan dan saya ada kerjaan sama Pak Camat. Saya mau melamar kerja di kantornya Wil Salam, Pak Yul. Ya ampun, kalian ini semangat banget loh ya. Terus ya buat Mas Joko sama Mas Rudi. Ya, makasih ya Mbak Yul. Tapi Joko sini. Hati-hati
Tapi ya, kalau bisa makan camat, karena Pak Camat itu orangnya gak tanggung jawab. Siapa sih Mbak? Kamu gak cek aja, Pak Camat itu orang yang tanggung jawab. Tuh, udah Mas. Tapi makasih banyak, saya lebih hati kok. Baik, Kak. Kebetulan kamu sudah Jo. Iya Pak. Kakak ini kakaknya sebagai RT di sini dan kebetulan dia menanggung jawab untuk membuat video beberapa profil di desa. Jadi silakan tenang dulu. Doko ya, saya Ratna, saya RT. Ini Kak. Salam dulu dong. Mari Bu, saya ke ruangan saya lagi Baik, ya. Pak. Ya Bu, nah ini proposal yang saya telah bikin untuk pengembangan masyarakat desanya. Silakan lihat ya. Apa jadi jauh berbuka ya, Desa? Cinten, bisa dimulai sekarang ya, Dok? Baik Bu. Setelah mengajukan proposal dan disetujui, Joko langsung mengambil tindakan untuk membuat video di 20 desa. Syuting tersebut tidak diselesaikan selama 1 hari saja, namun berminggu-minggu sampai selesai. Bahkan untuk edisi saja memakan waktu 3 minggu. Sekarang Joko kembali lagi bertemu Ratna untuk menyerahkan video dan pelunasan biaya. Wah, Jok, videonya bagus banget. Saya gak nyangka loh kamu bisa bikin video sebagus ini. Semuanya pasti suka. Ya, saya editing kamu. Iya Bu, saya jadi malu. Terima kasih juga ya Bos karena sudah memakai desain saya. Kamu ini hebat gak, Jok? Anak muda zaman sekarang masih banyak loh yang sama kamu. Iya Bu. Iya, uangnya udah saya transfer ya ke rekening kamu. Masuk Bu. Oke, sekali lagi terima kasih ya, Jok. Terima kasih juga Pak. Iya. Mama sudah cair. Wah, ini bagus banget sama kamu, Mas. Ya Bu, Bang ini setengahnya buat Ibu dan Bapak, buat teman saya. Mas, makasih ya. Maaf. Sama Bapak. Maaf ini tuh. Bu, Pak, maafin Mas juga ya kalau Mas sering mengatakan dengan Bapak. Semenjak bayaran dari Ratna terhadap jasa editing Joko memanfaatkan uang itu untuk renovasi rumah mereka dan warung tempat kami berjualan. Kebutuhan mereka mulai tercukupi dan keluarga mereka sudah mulai makan kembali. Oke, ya, belum bisa ganti nih. Kita sebaliknya Mas ini yang dan kamu jadi total orang baik kalau aku Mas. Iya, iya Dek. Kamu kapan dipanggil ke kantornya di Salam? Oh iya Mas, aku lupa kasih tahu. Kalau ternyata itu cuma gimmick ternyata dan lagi atas lamarannya banyak numpuk di depannya Widi Salam. Aduh, Mas gak minta maaf ya Dek. Ya nggak apa-apa Mas. Yang itu Pak Karno sedang membantu renovasi rumah mereka. Bu Siti sedang menyiapkan kopi untuk para tukang. Sedangkan Joko dan Rudi sedang melihat sekeliling rumah untuk mengecek prosesnya. Tapi tiba-tiba, permisi, apa betul di rumahnya Joko? Udah, Pak. Joko, saya mau bicara sama kamu. Kamu gak lagi di kami kan? Ibu bagaimana Bu? Saya akui hasil video kamu itu memang bagus, tetapi setelah saya cek dan setelah saya lihat lagi, harusnya biaya produksi video itu hanya 24 atau 1 juta.
Tapi memang segitu harganya Bu, 30 juta. Jikalau Ibu tidak setuju dengan proposalnya, Ibu bisa maaf dari awal. Kawan, jangan kamu. Kamu jangan beda sama saya. Kamu ini korupsi ya? Ada apa ini? Ada apa ini, Bu? Pak, Bu, anak bapak ini korupsi uang video. Harusnya saya nyuruh kami bayar 30 juta per desa. Harusnya kan cuma 24,1 juta. Ah, Bu, itu yang aku cuma itu. Kayaknya sih iya ya, Nek. Itu, kasihan sekali. Oh, itu kasih. Tapi kayaknya nggak mungkin, Nek. Ini putangnya macam sekali. Cukup! Apa-apaan kamu ini? Saya ngajak kerja kamu bukan untuk ini, Joko. Tapi Pak, memang di marketnya segitu. Jasa clipping, editing, dan lain-lain itu dinilai rupiah. Allah, akan kamu aja. Tapi Pak, jika kamu tidak setuju bisa maaf dari awal. Allah, udahlah, bawa aja ke kantor polisi. Bawa. Sabar ya. Terima kasih, Mas Joko. Rasa minta apa? Padahal aku selalu jujur dalam hal apapun. Kasihan anak teman saya. Padahal kamu kerja keras. Pasti kenapa selalu seperti ini ya? Bu, saya dengar acaranya ngajak Joko. Tapi kenapa saya nggak lihat dia membela Joko ya? Kasian juga Joko malah dilihat dia. Benar, Pak, Bu. Joko itu orang yang baik. Dia suka sekali untuk saya. Gimana sih? Saya juga nggak yakin si Joko akan berbuat jahat lagi. Memang orang biadab dan menjolimi anak sebaik Joko. Tentu saja karena mereka juga semua yang Pak. Tadi juga orang Joko sebagai PRT ngasih lihat apa aja lagi yang harus dibayar. Makanya editing lah, melimping lah, dubbing lah dengan harga rupiah. Benar Pak, juga saya ya. Iya bayar mahal hanya untuk mempunyai seperti itu. Wajar saja bila dibayar mahal. Tak apa yang dipikir oleh mereka itu Pak. Kita sabar ya, sabar. Saya dari awal sudah melihat Joko hari-hari. Karena memang pacar itu orang yang tidak bertanggung jawab. Tadi saja bukan yang menengahi, tapi malah bilang kalau Joko itu malu-malu. Iya Kak, doakan yang terbaik untuk anak kita ya. Iya Bu, mereka bilang hukum itu untuk melindungi rakyat. Tapi apa nyatanya? Rakyat yang jujur saja masih bisa dijolimi. Jadi sebenarnya yang salah itu rakyatnya atau sistemnya. Setelah Joko dibawa oleh perasaan keluarga Joko, mereka pikir mengapa anaknya yang tidak bersalah itu dibawa ke pengadilan. Joko diinterogasi di sana dan diproses untuk mendapatkan hukuman 2 tahun penjara atas kasus korupsi yang tidak ia lakukan. Mas ya, kalau Mas Terus adalah Maaf ya, tapi ya kamu seperti ini. Mas, rumah bakal sepi kalau ada Mas. Nanti aku berbicara sama siapa Mas? Mas, Bu, orang bilang alam listrik ya. Pasti Mas, Ibu sakit banget sama orang yang memfitnah kamu. Semoga orang yang memfitnah kamu itu mendapatkan balasan yang setimpal. Loh, baca apa? Sini, saya mau ngomong sesuatu sama kamu. Siapa Pak?
Jadi gini, Mas kamu itu Joko kan mau dipenjara selama 2 tahun atas tuduhan korupsi. Dia dong korupsi, Pak. Sabar dulu, Rarun. Saya ini ada solusi. Solusi untuk apa? Bapak mau menyewa pengacara buat ngebela Mas Joko atau bagaimana? Bukan itu, bukan itu. Apa sih, Pak? Ngomong yang bener. Ah, gini loh, Run. Saya bisa ngebebasin kakak kamu, misal kamu bisa dibebasin. 200 juta? Iya. Gila kali. Saya ini yang bantu loh. Salah zaman sekarang. Cukup bisa dibeli kali ya? Negara apa ini? Saya menolak. Ya udah. Setelah itu, Rudi berjalan pergi meninggalkan Pak Bambang. Sebelum keluarganya pulang, mereka sempat menyampaikan perpisahan dengan Joko yang sudah berada dalam sel penjara. Dibanding harus memberi hukum, lebih baik hidup dengan jujur. Mas, ibu, bapak, sama adik, pamit izin pulang ya. Kamu di sini baik-baik. Ibu dan bapak akan dapat yang baik. Maaf, karena ekonomi kamu jadi seperti ini. Sekarang kalian semakin kaya. Benar, Mas. Amankan barang mewah. Itu pun bisa dibeli sama mereka, Mas. Tapi sekarang itu ya, Pak, Bu, kamu seharusnya mikirin kuliah, mana harus sampai barang keluarga. Dan ibu yang seharusnya jangan malah di depan rumah. Apalagi ya mas, dan kita memberikan bantuan pada mereka yang mereka bukan kita yang membutuhkan. Betul, Mas. Dengan berat hati, Pak Parno dan keluarga menerima Joko sendirian di sel penjara. Perasaan mereka sangat sedih. Seandainya mereka punya ekonomi cukup, pasti semuanya tidak akan seperti ini.